Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya Joni Adil. Kini tiba saatnya kita belajar bersama mengenai sebagian kecil firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Pada zaman hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu mati jugalah keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suami. Saudara, renungan ini saya beri judul Lelaki adalah kepala dan imam dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan bacaan ini tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua orang pasti ingin memiliki kehidupan yang layak. Namun meraihnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada yang merantau keluar daerah, bahkan keluar negeri, seperti saya dulu, untuk mencari penghasilan yang layak. Banyak kisah sukses tentang mereka, namun tidak sedikit pula kisah sedih yang terjadi. Kisah sedih terjadi para perantau bukan sesuatu yang baru. Banyak kita dengar para tenaga kerja yang mengalami penganiayaan, tidak digaji, disiksa, bahkan dilecehkan bagi tenaga kerja wanita. Demikian juga dengan kisah hidup Naomi. Siapa sangka usaha Elimelek untuk mencari kehidupan yang layak di Moab justru membawa petaka. Naomi kehilangan suami dan juga kedua putranya, Mahlon dan Kilion. Mengapa hal ini terjadi? Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pelajari bersama. Kisah Rut terjadi pada zaman para hakim memerintah, yaitu Hakim pasal 6 ayat 1, yang berbunyi demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Media 7 tahun lamanya. Saat itu terjadi kelaparan di tanah Israel yang menyebabkan keluarga Elimelek mengungsi ke Moab. Sesungguhnya Tuhan telah menjanjikan ada kecukupan di tanah Israel jika Israel taat. Jika tidak, maka akan terjadi kelaparan melanda Israel. Israel seharusnya mereka menerima hukuman sebagai tindakan Allah untuk mendisiplinkan umatnya, bukan malah melarikan diri. Namun pemahaman itu tidak ada pada Elimelek. Kelaparan ini digambarkan secara hebat dan ironis oleh Rut. Pertama, kelaparan terjadi di kota kecil Efrata Betlehem, sedangkan Efrata artinya berbuah dan Betlehem artinya rumah roh. Di tempat yang seharusnya berkelimpahan dengan makanan, justru disitulah kelaparan itu terjadi. Kedua, migrasi itu atas kehendak Elimelek. Sedangkan arti daripada Elimelek adalah Allah Raja.
tapi justru tidak menikmati fasilitas sebagai raja. Kepindahan Elimelek ke Moab, tiba-tiba Elimelek mati tanpa alasan. Setelah kematian Elimelek, kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Naomi sebagai orang Israel setidaknya dia mengetahui akan hukum Musa tentang kawin campur dengan wanita asing atau Moab, yaitu di dalam Ulangan 23 ayat 3 yang berbunyi demikian. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Setelah perkawinan mereka masih tinggal di Moab 10 tahun lamanya. Kemudian tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Mahlon dan Kilion juga meninggal. Arti nama Mahlon adalah sakit atau lemah, sedang Kilion berakhir akan merindukan. Orpa artinya leher, sedangkan Rut kesegaran atau pemuasa. Lalu arti Moab adalah anak laki-laki hasil perkawinan incest antara Lot dengan putri pertamanya, putri tertuanya. Sedangkan Lot dengan putri keduanya menghasilkan anak, yaitu suku bangsa Amon. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, penyebab kematian Elimelek, karena dia melarikan diri dari hukuman yang dilimpahkan Tuhan atas bangsa Israel. Sedangkan kematian Mahlon dan Kilion karena mereka melanggar hukum pernikahan campur. Itulah bapak-bapak dan saudara yang kelak akan menjadi kepala keluarga dan imam dalam rumah tangga. Kita harus konsekuen dengan apa yang kita perbuat. Jika kita bersalah dan melanggar kehendak Tuhan, kita harus mengakuinya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pemurah dan Pengasih. Seperti saya dulu lari dari pelayanan, maka saya pun harus terima konsekuensi yang saya perbuat dengan hukuman yang saya alami hingga saat ini. Namun saya yakin dan percaya Tuhan tak akan mengizinkan iblis mencobai saya melebihi kemampuan saya. Saudara, hidup ini tidak mudah. Seringkali Tuhan izinkan iblis untuk mencobai kita dengan berbagai masalah, persoalan, sakit penyakit. Seperti yang saya alami saat ini, yang Tuhan izinkan. Telah 14 tahun saya derita dan saya ingin sekali sembuh dan bebas dari derita dan berkarya serta bertanggung jawab sebagai kepala dan imam dalam keluarga. Sehingga dengan berbagai cara saya berupaya untuk sembuh dan hampir saja saya terhasut karena saya ingin sembuh. Saya akan ke ahli totok saraf agar saya bisa disembuhkan. Namun karena saya pernah melarikan diri dari tanggung jawab saya yang pernah saya lakukan, maka saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan izinkan saya berobat ke sana? Maka Tuhan memberi jawaban dengan peristiwa Elimelek. Ini sebab jika saya bisa sembuh melalui seseorang, maka saya akan bersaksi kepada orang-orang lain bahwa saya disembuhkan seseorang dan saya mempromosikan orang itu, maka saya telah membuat Tuhan marah dan cemburu. Jadi biarlah saya terima konsekuensi ini sampai Tuhan Yesus mengampuni dan menyembuhkan saya. Jika ini tak terjadi kepada saya,
Mungkin saat ini kita pun tidak bisa bertemu untuk belajar bersama mengenai firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, karena Tuhan Yesus itu teramat baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.